Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan gelombang stasioner. Tujuannya adalah kalian dapat menghitung amplitudo gelombang. Kemudian kalian dapat menghitung cepat rambat gelombang, kalian dapat menghitung letak simpul ujung bebas pada gelombang stasioner, dan yang terakhir adalah letak perut pada ujung bebas gelombang stasioner. Jadi ada 4 ya tujuannya. Oke, langsung aja Ibu akan jelaskan materinya. Gelombang stasioner. Ada yang tahu gelombang stasioner itu apa? Oke, kalau belum ada yang tahu, gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudonya itu berubah-berubah. Nih, misal di sini ya, untuk gelombang stasioner itu ada 2. Yang pertama adalah ujung bebas, yang keduanya adalah ujung terikat. Ini kalian bisa dilihat di layar HP kalian ya, atau di layar laptop, kalau yang menggunakan laptop. Di sini ada gelombang stasioner ujung bebas. Untuk gelombang stasioner ujung bebas, coba kalian perhatikan. Di sini ya, tuh. Ini ada ring, semacam cincin begitu ya. Nah, ini ada warnanya merah, kemudian ada warna hijau. Jadi, untuk pengertian dari gelombang stasioner adalah perpaduan 2 buah gelombang, yang ini ya, perpaduan antara 2 buah gelombang yang memiliki frekuensi sama, cepat rambat sama, ya. Gitu untuk pengertian dari gelombang stasioner. Oke, kalau ujung terikat perbedaannya. Nah, kalau ujung terikat itu ujungnya tetap ya. Kalau ujung bebas berarti ujungnya bergerak bebas. Untuk rumus dari gelombang stasioner ujung bebas, ini buka atasin lagi. Nah, ini dia. Ini kalian bisa dilihat dari linknya Bu Fathia ya. Oke, persamaan gelombang stasioner. Ini rumusnya ya, YP sama dengan, ini boleh kalian catat dulu untuk persamaan gelombang stasionernya. YP sama dengan 2 kali A itu amplitudo, dikali dengan cos KX sin omega T. Rumus dari K itu apa? 2pi per lambda. Ya, kemudian rumus dari omeganya 2pi per 2pi kali F atau 2pi per T. Nah, untuk ujung terikat, dia ini rumusnya ya, YP sama dengan 2 dikalikan A. Bentar ya. Oke, 2 dikalikan A, cos omega T dikali sin KX. Ini untuk ujung terikatnya. Kemudian amplitudo, kalau ditanya amplitudo gelombangnya adalah AP sama dengan 2A cos KX ya. Jadi 2 kali A cos KX. Kemudian untuk amplitudo pada ujung terikat, di situ sama dengan 2 kali A sin KX. Perbedaannya antara cos sama sin aja. Nah, untuk letak simpul itu, di sini simpul itu simbolnya adalah N. N sama dengan 0,1. Ini artinya kalau di dalam soal itu diketahuinya atau ditanyanya letak simpul ketiga, berarti yang kalian pakai N-nya 2. Nih, kalau di dalam soal letak simpul pertama N-nya 0, letak simpul kedua N-nya 1, kemudian letak simpul ketiga N-nya 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini untuk letak simpul, kita pakainya simbolnya XS, ya. X itu artinya posisi letak simpulnya, sama dengan 2 kali N, tergantung dengan letak simpul keberapa nih. Kalau letak tentukan letak simpul kelima, berarti N-nya adalah 4, gitu ya. Ditambah 1 dikali 1 per 4 dikalikan dengan lambda.
Nah, untuk letak simpul pada ujung terikat itu, ini ya yang belakangnya nih, N/2. Ini nggak usah ditulis ya. Ini Ibu coret aja nih. Jadi XS sama dengan N/2 dikalikan dengan lambda. Nah, perbedaan antara letak simpul sama letak perut pada ujung bebas dan ujung terikat, ini nanti kalian boleh dihafalin ya salah satunya aja. Untuk yang letak simpul nih. Ini kan XS ya, rumusnya sama seperti letak perut pada ujung terikat tuh. Ya. Rumusnya sama, kemudian yang letak simpul ujung terikat itu rumusnya sama seperti letak perut pada ujung bebas, kebalikannya. Gitu. Ini untuk persamaan dalam gelombang stasioner. Oke, lanjut. Ini tadi udah kalian tulis untuk persamaannya? Udah, Bu. Udah, oke. Ibu langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal, suatu gelombang memiliki persamaan. YP sama dengan 4 cos 5 Px sin 20 Pi kali T. X dan Y dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter. Dan T dalam skon. Tuh. Tentukanlah. Berarti kalau tentukanlah yang A, cepat rambat gelombang, kemudian yang B-nya letak simpul kedua, C-nya adalah letak perut ketiga. Oke, karena di sini yang diketahuinya adalah gelombang apa nih? Gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terikat? Kalau seperti ini. Terikat. Ayo, bebas atau terikat? Yang ini nih. Kalau terikat berarti dia ujungnya tetap. Kalau bebas berarti ujungnya bergerak bebas. Ya, ujung bebas atau terikat nih? Ujung bebas. Ya, Bebas. jadi ujung bebas ya. Di dalam soal tadi. Oke, lanjut lagi. Karena di sini ujung bebas, jadi kalian tulis rumus ujung bebas itu apa? Y sama dengan, ini ya rumusnya. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Kemudian kalian tulis persamaan yang diketahuinya, yang ini nih. YP sama dengan 4 cos 5 Px sin 20 Pi kali T. Nah, dari sini yang mana K-nya, kemudian yang mana omeganya. Gampang, kalau K berarti dia pasangannya X. Kemudian kalau omega T, kalau T berarti pasangannya adalah omega gitu ya. Ini selalu. Berarti K-nya yang mana? K-nya adalah 5 Pi. Kemudian omeganya itu berarti 20 Pi. Ini ya. Oke. Dari sini ya kita dapat nih nilainya. Kemudian yang ditanya apa? Cepat rambat gelombang. Nah, untuk rumus cepat rambat gelombang ada 3 ya. Yang pertama ini ya, V sama dengan lambda dikali T atau V sama dengan omega kali frekuensi. Dan satu lagi ya, V sama dengan omega dibagi dengan K. Jadi rumusnya ada 3. Nah, karena persamaan ini ada omega dan K, jadi kita langsung pakai rumus yang ketiga, yang ini nih. Yang V sama dengan omega dibagi dengan K-nya. 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm per skon. Ini satuannya tidak diubah ya. Kalau tidak diubah berarti pakai rumus, pakai satuan yang cm per skon. Kalau misalnya kalian mau ubah, boleh langsung diubah. Jadi meter per sekon gitu. Berapa? Kalau 4 cm per sekon dikonversi lagi ke meter per skon. Itu boleh ya nanti. Karena ini latihannya berupa esai. Kalau esai kalian boleh mau sentimeter, mau meter, nggak masalah. Kemudian yang B-nya, letak simpul kedua. Untuk letak simpul kedua, ini rumusnya ya, Ibu kotakin dulu, nih yang ini. Berarti kalian harus cari lambdanya dulu. Cari lambda itu panjang gelombang dari rumus mana? Dari rumus K. Nih, K sama dengan 2Pi dibagi dengan
lambda. Ini kalian substitusikan, nilai K-nya adalah 5pi sama dengan 2pi per lambda. Jadi ini bisa dicoretkan ya, coret, coret. Kemudian lambda sama dengan 2 per 5. Ya, betul? Lanjut Betul. lagi. Ya, lanjut ya. Satuannya jangan lupa sentimeter, karena X dan Y dalam sentimeter. Lanjut lagi. Di sini karena yang ditanyakannya adalah letak simpul kedua. Nah, kalau letak simpul kedua berarti N-nya berapa? Dikurang 1, berarti N-nya adalah 1. Kalau letak simpul keempat berarti N-nya 3, gitu ya. Cara menentukan nilai N-nya. Setelah itu baru kalian substitusikan ke persamaan ini, posisi simpul. GSU itu artinya gelombang stasioner ujung bebas, gitu ya. Jadi disingkatnya begitu. XS sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1, kemudian dikali lagi dengan 1/4, dikali panjang gelombangnya kalian substitusikan nih. Panjang gelombangnya kan 2/5 nih ya. Jadi 2/5. 2 dikali 1 ditambah 1 itu 3, kemudian ini dikalikan semua, 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian 4 kali 5, 20. Nah, setelah ini kalian perkecil lagi nih. Penyebut sama pembilangnya kalian perkecil, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3/10. 3/10 itu kita desimalkan menjadi, atau kita bagi 3 dibagi 10. Itu sama aja ya, sama dengan 0,3 cm. Itu untuk simpul kedua nilainya. Kemudian letak perut ketiga. Nah, ini ada letak perut ketiga. Rumusnya kalian tulis XP sama dengan N/2 dikalikan dengan lambda. Oke, gampang ya. Berarti letak perut ketiga. N-nya berapa? N-nya sama dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 dikali dengan 2/5. Kalau perkalian, tinggal dikali aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 5, 10. Kalian perkecil lagi nih pembilang sama penyebutnya. Sama-sama dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2 adalah 5. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 cm. Selesai. Gampang kan sampai sini? Dari contoh soal yang pertama ini ada yang ingin ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut latihan soalnya. Tidak, Bu. Tidak, oke, jelas ya. Ini perlu kalian foto dulu sebelum latihan soal layarnya? Atau kalian screenshot? Ya, Bu, bentar di screenshot dulu. Oke. Di screen. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Di sini ada latihan soal gelombang stasioner ujung bebas ya. Latihan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, ini kalian catat di buku latihannya ya. Jadi ada satu soal nih, YP sama dengan 2 cos 4 PX sin 10 pi kali T. Tentukanlah ada amplitudo gelombang, cepat rambat gelombang, letak simpul keempat, dan letak perut ke-5. Oke, Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakannya. Nah, kalau udah selesai, nanti boleh langsung isi di kolom chatnya aja ya. Amplitudonya berapa, misalnya A sama dengan, kemudian cepat rambatnya langsung hasilnya, V sama dengan berapa, letak simpul sama letak perutnya. Silahkan dikerjakan sekarang juga.
Oke, yang baru join, absen dulu ya. Yang baru banget join nih. Absennya di mana, Bu? Ada di kolom chat? Udah? Kenapa nih, Falai? Ada di kolom chatnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Coba sekali lagi nih ya. Tuh. Link ya. Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, tadi siapa? Mariam. Kalau nggak ada, isi aja nih kayak Febrian or Toro nih. 11 MIPA 2. Kemudian Rido Selamat. Nggak apa-apa. Ya, gitu aja. Kalau nggak ada linknya mah. Kalau betul, ya. Lanjut ya. Absennya di situ aja. Oke, udah dapat amplitudonya. Amplitudo cepat lambat, letak simpul, sama letak perut. Belum, Saya Bo. cuma cepat rambat, letak simpul, sama letak perut. Amplitudo belum dapat. Amplitudo nanti nggak usah pakai ini ya, Karina. Langsung aja misalnya, 1 cos. 2 per berapa? X. Gitu aja, sampai situ aja. Kalau amplitudo. Kan ini nih rumusnya nih. Nah, amplitudo itu kan AP sama dengan 2A cos KX ya. Nanti kamu masukkan nilai K-nya berapa, kemudian amplitudonya berapa dari persamaannya. Udah setelah itu baru nanti kamu kalikan yang A kali amplitudo. 2 kali amplitudo, cos nilai dari K-nya berapa? Misalnya 1/2. Hasilnya itu misalnya ya, AP sama dengan 3 cos 3/5 X. Sampai situ aja itu amplitudonya. Gitu. Kurang paham, Bu. Oh, belum paham? Nih, misal ya. Untuk amplitudo gelombang. Nih, di sini ya. Amplitudo gelombang. Berarti AP sama dengan, kan 2A tadi ya, cos K kali X. Nah, 2 dikali amplitudo yang kemarin. Kan kemarin di sini kan A-nya, amplitudo itu ini kan. Iya, Bu. Nah, dikali ini, kemudian cos. Nilai K berapa? 4pi. Nah, nilai K-nya berarti kan 4pi nih. 4pi dengan X. Selesai. Sampai sini aja. Kan ini bisa nih 2 kali 2 berapa? Cos. Nah, ini aja. Nggak usah diubah ke sudutnya. Kan kalau diubah ke sudut 180 ya dikali 4 baru cos. Ini nggak usah karena ada X-nya, jadi sampai sini aja. Gitu. Makasih, Bu. Ya, langsung aja ya di kolom chatnya cepat rambatnya berapa. Tadi kan amplitudo udah Ibu bahas tuh ya. Langsung aja cepat rambat, letak simpul sama letak perutnya. Nanti Ibu langsung nilai di kolom chatnya aja. Anjani, A. A-nya apa Anjani? Oke, cepat rambat Kalina. Oke, Kalina. Febrian. Oke, lanjut lagi ya. Ini sambil Ibu, ini tenang aja, ini Ibu record. Posisi simpul 0,3 Kalina, oke.
betul. Oke, lanjut ya. Ardelia. Oke. Oke. Kalina 0,4. Oke, Kalina lengkap ya. Udah 3. Nova 2,5. Oke. Ini Ibu tunggu 5 menit ya. 5 menit lagi Ibu tunggu sambil nunggu jawaban yang lain. Oke, Dini Aulia. Oke, lanjut. Sentimeter, betul. Oke. Yang A-nya ditulis di kolom komen juga nggak, Bu? Yang apa? Yang A. Amplitudo. Kan udah Ibu jelasin, jadi nggak usah yang B, C, D aja. Oke, Bu, makasih. Ya. Oke, Siti Raudatul Hudevia. Ya, Aisyah. Erika. Oke, lengkap Erika. Noval Zingdan. Oke. Oke, 3 menit lagi ya. Marian. Febrian. 2,5, 3,5, 4. Oke. Oke, 2 menit. Woi, kalau cepat. Tapi yang atas nggak boleh diubah lagi ya. Ibu koreksi yang atas soalnya. Kalau yang bawah-bawah misalnya ada yang ubah, Ibu tetap koreksi yang paling atas jawaban kalian. Oke, Bu.
Oke, 1 menit lagi terakhir. Ini siapa? Herunisa dan Siti Nabila. Jawabannya sama. Amplitudo, cepat lambat, letak simpul, sama letak perut. Oke? Iya Bu, ngerjainnya bareng-bareng. Oke, boleh latihan. Oh ya, nanti hari Jumat kita ulangan tentang termodinamika dan teori kinetik gas ya. Maksimal soal PG 20 soal, pengerjaannya berarti 1 soal 3 menit, 1 jam. Jadi, Ibu ulangi lagi, jumlah soalnya 20, pengerjaannya 1 menit. 1 jam, berarti 60 menit. Hari Jumat ya, jam berapa? Jam 9 ya kemarin. Dipelajari aja materi yang telah Ibu ajarkan. Oke, Bu. Oke. Minda. Oke, karena waktunya udah habis ya, udah jam 10:50. Yang belum selesai, nanti kalian upload aja ya di GCR, atau yang belum bisa ikut Zoom nanti boleh ya, langsung latihannya kumpulin di GCR. Kalau yang udah ikut nggak usah ya, yang udah ikut nggak usah dikumpulkan lagi. Ibu cek jawabannya aja nih di sini karena Ibu record ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, sampai bertemu di hari apa nih? Bu minta modul dong, saya datangnya terlambat. Modul apa, Dok? Nanti Ibu ini share di YouTube aja ya. Ini kan Ibu record nih. Nanti Ibu share di YouTube. Ya, sebelum latihan, pokoknya sebelum ada jawaban chat ini. Jadi biar teman-temannya nggak nyontek ya. Tenang, nanti Ibu upload ya, Dok ya. Oke. Sampai bertemu di hari berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.